Shalom, jumpa lagi di channel Klavos Sukacita. Puji Tuhan, di saat ini kita bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Kudus Perjanjian Lama, Mazmur pasal 139. Kita akan baca ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa minta tuntunan terang Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami diberikan kesempatan lagi melalui channel Klavos Sukacita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus Tuhan menjamah hati dan kehidupan kami, sehingga firman-Mu yang hendak kami baca dan renungkan boleh mengambil tempat di dalam kehidupan kami, dan lewat tuntunan Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan untuk melakukannya. Berbicara kepada kami semua ya Allah, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Ya baik, saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi kita sekalian, yakni Mazmur pasal 139 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung aku. Dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada. Ada pertanyaan besar yang hendak kita renungkan bersama-sama, bahwa apa yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya kita ketahui tentang Tuhan, atau apa arti Tuhan, atau apa arti Allah di dalam kehidupan saudara-saudara, atau di dalam kehidupan kita semua. Nah, pertanyaan ini penting kita renungkan karena kita sangat mengharapkan kehadiran Allah di dalam seluruh kehidupan kita. Kita sangat memerlukan Tuhan yang dapat mempengaruhi hidup yang kita jalani. Sehingga dari pertanyaan ini, masing-masing pribadi akan mempunyai pandangan siapa itu Allah di dalam dirinya. Nah, jika kita melihat Mazmur 139, sang pemazmur menghayati sebagai Allah, di mana Allah sebagai yang dekat dengan dia. Allah yang mengetahui segala kehidupannya. Dia dekat dan mengenal Allah. Secara pribadi,
dari bagian Mazmur ini, pemazmur mau menyampaikan bahwa di dalam segala yang dia jalani, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui. Allah mengetahui kalau dia duduk atau berdiri atau berbaring, bahkan dari jauh sekalipun Allah mengetahuinya. Nah, sehingga bagi pemazmur bahwa sesungguhnya tidak ada sesuatu pun di dalam kehidupannya yang tersembunyi di hadapan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dari bagian ini kita perlu memahami dari bagaimana cara pandang kita terhadap Allah di dalam seluruh kehidupan kita. Bahwa sesungguhnya juga apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mungkin manusia atau orang lain tidak mengetahui sampai sejauh mana kehidupan kita. Mungkin orang lain hanya bisa melihat dari luar kita, sementara tidak mengetahui apa yang terpendam di dalam hati yang paling dalam. Mungkin hari ini kita bersembunyi di balik topeng kita, membenarkan diri dalam sebuah kesalahan. Tetapi sesungguhnya ketika kita memahami Allah Maha mengetahui akan setiap kehidupan kita, maka di sini kita belajar untuk jujur di hadapan Tuhan. Di sini kita memandang Allah yang Maha mengetahui, sehingga ketika Allah mengetahui segala kehidupan kita, maka ada kesadaran dalam diri untuk melihat segala setiap tingkah laku kita yang salah di hadapan Tuhan, untuk segera kita memperbaiki. Manusia boleh tidak mengetahui, manusia kita boleh tutup dari orang lain, tetapi kita tidak bisa menutupi dari Allah. Sebagaimana pemazmur menyampaikan bahwa Allah yang mengetahui seluruh kehidupannya, sehingga pemazmur mau bilang terlalu ajaib bagiku, pengetahuan itu terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Artinya kemahatauan Allah tidak dapat diselami oleh manusia. Pemazmur mau katakan itu terlalu tinggi. Memang benar Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasih. Kita tidak dapat menyelami apa maksud Allah. Kita tidak dapat menyelami apa pikiran Allah. Yang kita dapat selami di dalam hidup ini, bagaimana Allah di dalam kemahatauannya mau mengajar kita, mau mendidik kita untuk hidup seturut kehendaknya. Sehingga ketika kita melihat Allah yang Maha mengetahui, maka kita tidak akan jauh dari pandangan Allah. Ketika kita memahami Allah yang Maha mengetahui, maka mari mengajak kita untuk datang dekat kepada Allah, membawa seluruh pergumulan kita, membawa seluruh persoalan kita, membawa seluruh apa yang menjadi tanggung jawab kita, sehingga Allah yang Maha mengetahui itu membuka setiap jalan-jalan kehidupan kita. Disinilah ketika kita mengalami itu dalam hidup ini, itulah keajaiban yang Allah tunjukkan bagi kita, bahwa di hadapannya tidak ada yang tersembunyi. Allah mengetahui kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, sehingga mari kita belajar untuk jujur di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur melalui kebenaran firman-Mu, bahwa sesungguhnya kami diingatkan kembali melalui firman ini, bahwa Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, adalah Allah yang Maha mengetahui. Untuk itu Tuhan, kami belajar untuk jujur di hadapan Allah akan seluruh kehidupan yang kami jalani. Roh Kudus Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk melakukan hal ini. Terima kasih Bapa di surga, berkati Klavos Sukacita, seluruh tim yang ada,
di dalam mempersiapkan segala sesuatu dalam pewartaan Injil melalui channel ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, biarlah firman-Mu senantiasa terus disebarluaskan, menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita sekalian.